kehadiran yang terhormat Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Al-Bantani. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam. Dan beliau didamping oleh dua ustadz, yaitu Ustadz Ubad Aminullah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga Ustadz Abdul Mujib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini menarik nih. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat fenomena apa nih, kok sebegitu gencar sebagian elemen masyarakat yang mencoba mengganggu pemerintahan Prabowo yang notabene belum terlalu lama juga. Ya. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Merah Putih. Salam. Salam NKRI. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sebangsa dan setanah air, kita harus menjaga sambung oyot, sambung rasa Jogonegoro. Kenapa begitu? Kita harus jaga persatuan dan kesatuan. Karena apa? Indonesia itu membutuhkan suatu sosok yang benar-benar cinta tanah air untuk menuju Indonesia emas. Ya. Kenapa? Karena kita ini punya sistem apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Itulah Merah Putih, Pancasila. Nggak ada lagi. Kita di situ sudah ada tempatnya apa? Disebut ekonomi kerakyatan Pancasila. Mari kita galakan demi keselamatan, mendamaikan, merukunkan, dan menjaga persatuan dan kesatuan untuk negeri Indonesia ini. Ya. Begitu. Iya. Nah, tentang sosok Prabowo nih, Yai, kira-kira kalau secara spiritual, sudut pandang Yai Ghufron melihat Prabowo 08 itu apakah ada makna tertentu sehingga kok rasanya kok jadi kayak diganggu terus ini? Ya. Baik, saya akan menerangkan. Jadi sosok seorang presiden karena sudah ditentukan oleh rakyat menjadi Bapak Presiden yang ke-8 sesuai dengan 08. 08. Ya. Jadi betul-betul kecintaan kepada rakyat dan negara untuk menyelamatkan Pancasila, Merah Putih, NKRI. Karena demi rakyat dan demi bangsa dan negara. Karena Bhinneka Tunggal Ika sampai dari Sabang sampai Merauke kita harus betul-betul diselamatkan sampai ke titiknya kepada rakyat yang tercinta ini. Makanya kita sebagai sebangsa dan setanah, ayo kita menjaga kebudayaan maupun lintas agama dan kita perdamaian, yaitu cinta kasih sayang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, kalau sementara kalangan ada yang menilai angka 8 itu angka paling bagus ya, karena tidak ada putusnya itu. Nah, apakah Yai punya makna tertentu terhadap angka-angka atau simbol-simbol? Iya, karena itu simbolnya, kalau bahasa Jawa atau bahasa Jawa Barat itu ibarat Jawa Barat harus bisa menjabarkan, Jawa Tengah harus bisa menengahkan, Jawa Timur harus punya tim. Jadi 3 faktor ini harus bisa menyelamatkan sebangsa dan setanah air. Nah, jadi 08 ya sama sampai ke 8 presiden. Ya, presiden nah, 8. Di jumlah berapa? Betul. Di jumlah berapa? 8 sama 8 di jumlah 16. Ya. 16. 6 sama 1 berapa? 7 sama Bapak berapa? 15. Loh, 8 sama 7? 7 sama 8. 7 Ya. sama 1 berapa? 8. Larinya ke 8 lagi. Karena ya. Bapak ya ke 8, punya 08, 16. Ya. 16 di jumlah jadi 7. Nah, isinya siapa? Ya Bapak. Bapak Presiden Prabowo. Jadi tetap larinya ke 8. Itu kalau kita ilmu huruf. Dan saya nanti diceritakan apa misi dan isinya kandungan Bapak Presiden Prabowo ini. Nanti kami jelasin. Wah, ini menarik ini. Ya. Ya mungkin bisa langsung ya dijelaskan. Ya, nanti dijelaskan oleh Ustadz. Ya. Ustadz Ubad. Silakan. Ya. Ustadz Ubad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini memang ketika kita melihat dari tema yang sekarang tentang perang kognitif ini memang sangat luar biasa, karena nanti hubungannya dengan masalah perang mindset juga. Orang yang berpikir masa lalu macam-macam, Presiden Prabowo dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat ketika yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ketika orang ini bisa melihat masa lalunya, baik itu kelam ataupun baik, itu akan menjadi alat salah satu masa depannya maju. Makanya Imam Syafi'i itu memberikan ibarat mengenang sejarah masa lalu itu diibaratkan seperti kalkausen, orang yang membusur tanah.
semakin membentang jauh, maka masa depannya semakin jauh juga. Nah, itu cita-citanya daripada Bapak Presiden yang ke-8 ini untuk menuju Indonesia emas. Ya. Disadari ataupun tidak, beliau ini adalah orang yang memang mempunyai kecintaan terhadap bangsa itu nyata. Kalau kita lihat dari sejarahnya. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah tadi yang disampaikan oleh Abuya Muhammad Gufron, kebetulan kami ini santrinya Abuya. Santrinya Abuya yang sudah mondok beberapa belas tahun, puluh tahun sama beliau. Jadi beliau ini dulu sebelum pasca pemilu terpilihnya Bapak Presiden Prabowo Subianto ini pas tanggal 30 Agustus 2024 di Malang, beliau sempat menulis begini, ini kami yang diperintahkan beliau. Dan ini mungkin baru kali ini di Gempita ini baru kita ungkap. Karena kita untuk menyampaikan filosofi ataupun makna-makna rahasia dari 08 ini takut nanti orang menganggapnya yang bukan-bukan gitu kan, kalau bukan tempatnya. Waktu itu beliau memerintahkan kepada kami, coba kalian jumlah nama daripada Bapak Prabowo Subianto. Akhirnya kita jumlah. Nah, di nama Prabowo Subianto ini, dari Prabowo-nya sendiri itu kan ada 7 huruf. Ini secara numeriknya ya. Nah, 7 huruf ini kalau kita korelasikan dengan Al-Quran, itu terdapat pada surat Al-A'raf ayat 7. Al-A'raf itu artinya tempat tertinggi. Artinya kalau secara memahami dari ayatul musyahadahnya, kauniyah, berarti beliau ini memang diangkat oleh Allah menuju martabat yang tinggi. Semakin tinggi ya anginnya semakin kencang. Pasti kan begitu. Betul. Apa yang disampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 7 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Yang artinya, kemudian pasti akan kami kabarkan hal itu kepada mereka berdasarkan ilmu kami. Sedikit pun kami tidak pernah jauh dari mereka. Ini ada pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimanapun dengan ujian sedemikian rupa, macam-macam, ada orang yang menganggap negatif dan sebagainya, tetap Allah itu akan menyertai bagi orang-orang yang mempunyai pangkat martabat yang luhur di sisi Allah. Kemudian Subiantonya itu terdapat pada surat Al-Anfal karena 8 huruf. Nah, di sini sebenarnya beliau Abuya dulu pernah mengatakan Prabowo jadi ini dan menjadi presiden yang ke-8, yaitu karena mengambil dari surat Al-Anfal ini. Cuman kalau kita lihat dari ayatnya memang berat tugasnya Bapak berat. Karena dalam surat Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batil. Ini kita pahami secara arti saja. Agar Allah menetapkan yang benar dan menghilangkan yang batil. Artinya ketika Allah sudah mengutus, kalau zaman dulu dalam kenabian delegasi Rasul, Nabi, maka ada delegasi untuk keumatan, kemaslahatan bineka, kemaslahatan umat, masyarakat Indonesia. Dengan adanya presiden, tetap liyuhiqqal haqqo pertama. Tujuannya adalah untuk menetapkan suatu kebenaran. Wa yubtilal batil, dan menghilangkan semua kebatilan. Walau karihal mujrimun, walaupun para pendosa, orang-orang yang khianat, orang zalim itu gak suka. Itu udah jelas. Maka sebenarnya memang berat. Wabil khusus saya ingat apa yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, termasuk salah satu ajaran Abuya Muhammad Gufron, semakin orang itu mencintai kepada bangsa dan negara. Karena puncaknya para wali itu, Pak, nihayatun nidol, puncak perjuangannya para wali Allah itu bukan hanya untuk agama saja, agama dan bangsa. Sehingga ada bahasa hubbul watan minal iman. Itu kan para ulama yang mengatakan cinta negara ini bagian daripada iman. Nah, dari ayat surat Al-Anfal ayat 8 ini adalah salah satu beliau sendiri yang pernah menyampaikan kepada kami, yang pasti jadi ya memang pasti Bapak Prabowo. Walaupun ujiannya berat. Tapi mudah-mudahan dengan ayat Al-Quran yang Allah firmankan ini, dengan keberadaan beliau betul-betul liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batil, khususnya buat Indonesia menjadi baldatun thayyibatun. Nah, itu di dalam numerik yang pernah beliau perintahkan kepada kami, dan ini ditulis, Pak, jauh-jauh hari sebelum pasca pemilu, 30 Agustus 2024. Itu bisa dilihat kan. Gitu. Nah, ini bisa kami lihatin mungkin. Gitu ya. Betul. Iya. Dan ini menjadi salah satu, kalau saya katakan, tradisi beliau ya. Yang ampun, dulu waktu zamannya Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin, juga beliau juga yang memerintahkan kami untuk bikin makna ala pesantren. Yang ja'a qawiyun wadudun ma'rufun aminun. Yang artinya ja'a telah datang siapa? Qawiyun, orang yang kuat, wadudun, orang yang mempunyai cinta kasih sayang.
ma'rufun, yang dikenal orang banyak, aminun, yang amanah. Dan itu 4 bulan sebelum kampanye beliau. Tapi beliau karena dulu belum pernah dipublikasikan ya, belum dipublikan. Karena tujuan beliau siapapun itu presiden tetap kami dukung dan kita doakan. Siapapun yang terpilih, kan pilihan Betul. rakyat. Nah ini yang ditulis oleh beliau yang memerintahkan kepada kami. Maka kami berharap besar sebenarnya. Bagaimanapun juga, apalagi saya lihat dari temanya ini, masalah perang kognitif. Ini penting, apalagi bagi anak-anak muda sekarang ini yang sibuk dengan gadget. Ya. Ini perlu ada istilahnya wawasan yang luar biasa, kemudian sehingga diberikan pemahaman yang pentingnya mencintai negara ini seperti apa kan begitu. Begitu saja yang saya sampaikan untuk mengenai tentang Bapak Prabowo Subianto yang jumlahnya dari 7 dan 8. Nah, itulah 08 yang alhamdulillah beliau sekarang menjadi presiden yang ke-8. Amin Allahumma amin. Amin. Ya, sahabat milenial, artinya beliau itu memang sudah istilahnya kalau zaman Bung Karno istilah mestakung, semesta mendukung untuk menjadi pemimpin tertinggi dan ujiannya berat, tapi insya Allah akan sampai juga mengantar bangsa kita menuju Indonesia Emas. Gitu ya. Ustadz Abdul Majid, ada tambahan? Sedikit ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mohon maaf, saya ini termasuk saksi santri beliau. Kalau beliau betul-betul agamis dan nasionalis. Ya. Bukti dengan istiqomah yang diajarkan beliau kepada saya, setiap hari tak menang lelah. Dari mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, DPR, MPR, menteri, bahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak TNI Polri, Bapak Panglima dan Kapolri, dan seluruh keraton yang ada di Nusantara, lebih-lebih rakyat di Sabang sampai Merauke. Al-ahya minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah pada mendahului kita. Itu selalu kita istiqomahkan untuk mendoakan beliau. Itu kalau Abah sampai menyampaikan ke 8 Bapak kita ini, nggak asing sebenarnya. Ya. Makasih Pak Abdul. Nah, Yai, ini kan sebenarnya sosok Prabowo, sosok militer yang orang tahu sebenarnya punya kepribadian yang satu nasionalis, tegas ya, setia kepada bangsa, berkomitmen tinggi. Artinya sebenarnya kalau beliau kita bicara era-era sebelumnya, era Orde Baru, kalau beliau mau menggunakan cara-cara lain barangkali bisa saja mungkin tanda kutip menumpas apapun yang akan menghalangi. Tetapi kan beliau tidak melakukan itu. Bahkan dalam banyak kesempatan melalui kantor PCO atau juru bicara kepresidenan selalu pihak-pihak yang tidak puas diajak berdialog, diajak berkomunikasi. Nah, seberapa penting ini peran rekonsiliasi dalam mewujudkan Indonesia supaya mencapai Indonesia Emas? Kuncinya mudah. Kita ini harus menjaga sambung oyot, sambung rasa, cukup. Oh, itu ya. Jadi, maknanya apa nih sambung oyot, sambung oyot? Yaitu menjaga rakyat sampai ke pelosok rakyat. Yang lapis paling bawah. Akar rumput. Nah, itu perlu kita dijaga betul-betul dari Sabang sampai Merauke. Karena ini sangat penting. Kalau kita pengen persatuan dan kesatuan, kuncinya cinta kasih sayang. Nah, sebagai Bapak Presiden ini cinta kasih sayang. Kenapa? Pengen menyejahterakan rakyat, pengen menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Indonesia disebut Nusantara. Kuncinya siapa? Pancasila, Merah Putih, NKRI. NKRI harga nyata, nyatakan kecintaan kepada negara, kan gitu. Saya yakin, insya Allah, makanya ilmu huruf kan jelas, karena itu kan kudrat irodatnya Allah, nggak bisa diganggu gugat. Betul nggak? Dan saya bukan mengada-ngada, saya apa adanya, gitu. Oh mungkin ini tidak. Saya ini cinta kepada negara, cinta kepada rakyat, cinta kepada budaya maupun lintas agama, suku-suku sampai Bhinneka Tunggal Ika sampai kerajaan pun. Dan itu sangat penting untuk Pancasila, Merah Putih, NKRI menuju Indonesia Emas. Kalau kita menjaga persatuan dan kesatuan, saya yakin selesai. Semua selamat. Musibah, bencana, semua itulah kerjaan para alim ulama, menjaga yang isinya tanah air ini. Kalau kita tidak dijaga, hancurlah Indonesia. Alam. Alam semesta pasti banyak musibah dan bencana. Tetapi kita doa sama-sama bareng-bareng, selamat, saya yakin. Selamat ya. Makanya semua itu cinta kasih sayang, insya Allah. Begitu. Iya. Dan kalau kita lihat dari zaman kerajaan bahkan mungkin semua raja
memiliki tokoh spiritual di baliknya untuk memberi Iya. masukan ya kepada raja ya, Iya. bahkan sampai ke sekarang Prabowo saya kira dikelilingi oleh orang yang juga memberi support. Iya. Nah, bagaimana Buya mengkomunikasikan gagasan ini sampai ke 08? Ya, karena saya juga dengan tirakat. Tirakat nggak sembrono, karena saya hidup di Indonesia, keluarga besar di Indonesia, lahir di Indonesia, ya saya harus menyelamatkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita lari ke kerajaan, kuncinya seperti Keraton Solo. Nah, mungkin Bapak Presiden Prabowo pun ada terah dari Solo, saya yakin, saya asli. Pasti ada terah dari Hamengkubuwono ke-13 atau yang ada di Solo. Nah, itu kan jelas, tanpa ada terah nggak mungkin, betul nggak? Nah, makanya adanya apalagi Bapak sebagai militer dan tahu seluk-beluk luar dalam bagaimana kecintaan kepada rakyat maupun memimpin negara. Kita ini harus betul-betul menjaga kehormatan, menjaga tanah air, dan menjaga kebenaran dan kecintaan untuk menuju Indonesia emas. Artinya sahabat milenial, jika Mama Buya mungkin dengan caranya menirakati untuk keberhasilan seorang Prabowo, maka sebenarnya itu mengajak kepada kita semuanya untuk dalam porsi masing-masing berilah dukungan. Selemah-lemahnya dukungan adalah dengan mendoakan. Iya. Tapi sebegitu dekatnya nih kayak hubungan emosional Yai Gufron dengan Prabowo, apa punya kenangan tertentu dengan Ada dulu waktu sebelum 98 lah. Oke. Saya waktu dulu sama Gusmi, Gustur, Gus Maksum sebelum itu waktu saya harus siar masalah NU keliling se-Indonesia. Saya bikin sablonan NU keliling se-Indonesia sama yang di Jawa Tengah Bahdim. Bahlim ya. Itu teman juga karena saya waktu di Boyolali saya di Cepogo. Nah, itu saya sama Bahlim sampai di sawah itu ya karena kerjasama lah. Karena Bahlim cinta kepada Pancasila, saya juga mendalam cinta Pancasila karena saya disuruh oleh guru yaitu Abuya Mama Armin Cibuntu. Saya dikasih oleh guru-guru dari Angnu maupun Mama Gelar, semua guru-guru saya itu mendukung harus bisa menyelamatkan Indonesia, Asia dan dunia. Begitu. Iya. Bahkan saya dikasih kenang-kenangan oleh Bapak. Pernah ada kenang-kenangan ya? Apa tuh bentuknya? Yai. Kaos itu. Kaos dari Pak Prabowo. Iya. Ini kaosnya. Iya bawa ya? Iya dibawa. Wah, ini bukan saya ini promosi, bukan. Iya. Merah ya? Iya, merah. Ini kaosnya Kopassus. Iya, Kopassus. 008. Iya. Ini kaosnya Prabowo gitu ya? Ini. Wah. Luar biasa nih sahabat milenial. Kaos Prabowo 008 yang pernah diberikan kepada Buya pada tahun sebelum 98 ya? Sebelum masih menjabat Bapak. Beliau masih mungkin Danjen Kopassus waktu itu ya. Dan lihat ininya memang pas ini. Beliau kan masih langsing waktu itu. Belum segemuk sekarang ya. Dan ini disimpan dengan rapi-rapi sebagai kenang-kenangan dari Prabowo ya. Untuk Buya. Alhamdulillah. Ya luar biasa ya. Itu. Mohon izin. Terima kasih Bu. Nah, kita kembali Buya sebagai pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Ini kira-kira nih apa nih peran yang akan dijalankan nih untuk tujuan kebangsaan lah. Ya, saya tak buka Quran ya. Silakan. Apa kata Quran? Karena kita ini perlu meyakinkan kepada sebangsa dan setanah air untuk rakyat maupun ke seluruh yang ada dari Sabang sampai Merauke. Mohon izin, maaf. Bismillah, kita buka Quran. Bismillah, ini ayatnya. Jelasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shallalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an surat ke-34 surat Saba artinya kaum Saba ayat 9. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard inna sya'na nakhshib bihimul ardu aw nusqit 'alaihim kisafam minas sama' inna fi dzalika la ayatan likulli 'abdin munib, yang artinya
Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Tuhan bagi setiap hamba kembali kepadanya. Shadaqallahul azim. Nah, ayat ini menjelaskan yaitu tadi hubungannya korelasinya, pentingnya adanya islah, rekonsiliasi. Kalau Allah berkehendak, hancur bisa hancur. Tapi mungkin inilah salah satu yang dipegang oleh Presiden. In akhaka zaliman aw madluman. Hadis Nabi kan begitu. Kasih sayangilah, tolonglah siapapun itu, baik orang yang zalim ataupun yang terdolimi. Dirangkul semuanya. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi Buya sudah mendemonstrasikan, langsung membuka kitab suci, menunjuk ayatnya, dan kondisinya aktual seperti yang kita hadapi saat ini. Ini luar biasa. Jadi, nah mungkin terakhir mungkin Buya perlu ngasih spirit atau doa atau petuah lah buat baik dari mulai presiden sampai rakyat lah untuk menghadapi Indonesia yang mungkin masih dalam kondisi yang belum belum relatif terkendali lah. Tapi beliau punya mimpi besar untuk menuju Indonesia ke era Indonesia emas. Silakan Bu. Jadi saya perlu menyampaikan kepada rakyat sebangsa dan setanah air, yang penting kita menjaga persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Mari kita sama-sama jagalah Pancasila, Merah Putih, NKRI. Mari kita sama-sama membangun negeri kita, yaitu Indonesia, menuju Indonesia emas. Karena sangat penting. Marilah kita jangan aneh-aneh, dan kita harus tarapkan dan harus selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita dukung sama-sama Presiden yang sekarang, yaitu Bapak Presiden Prabowo. Mari sama-sama. Bukan semata-mata saya ini pengen terkenal atau terpuji, tidak. Tapi sama-sama kewajiban untuk menyelamatkan bangsa negara Republik Indonesia. Begitu dari saya. Luar biasa. Buya Abdul Ghufron Al-Bantani, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.